tuntas. Lalu yang kedua terkait dengan kesehatan dan pendidikan, itu jelas sudah pasti diamanatkan oleh undang-undang. Kesehatan, saya mengharapkan bahwa Banjarnegara tidak hanya bersentra pada dataran rendah, tetapi ada juga layanan kesehatan di dataran atas. Cukup miris masyarakat atau mungkin teman-teman yang rumahnya di daerah atas ketika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan itu cukup kesulitan. Ditambah tadi aksesnya yang tidak baik, memakan cukup waktu sehingga banyak juga terjadi keterlambatan penanganan seperti itu. Jadi harapan saya mudah-mudahan bisa membuka akses untuk layanan kesehatan di daerah atas, meningkatkan baik sumber daya manusianya maupun dengan sarana dan prasarana. Kemudian terkait dengan pendidikan. Pendidikan itu cukup cukup memprihatinkan. Tadi disampaikan Pak Ketua DPC bahwa IPM kita masih rendah, sehingga harapan saya pendidikan di Banjarnegara bisa kita kuatkan. Tidak hanya saja yang milik pemerintah, namun yang dari elemen lainnya. Sehingga harapan saya ketika kita bisa berkolaborasi, IPM salah satunya dalam penilaiannya IPM di Banjarnegara ini bisa kita tingkatkan. Itu terkait dengan pendidikan, kesehatan. Lalu yang jelas salah satu program unggulan saya nantinya di pariwisata. Kita paham, ketahui bersama bahwa ikon Banjarnegara adalah Dieng. Dieng cukup luar biasa, tapi ternyata gitu kan hasilnya atau misalnya endingnya itu malah yang merasakan adalah kabupaten tetangga, bukan kabupaten Banjarnegara. Sehingga saya memiliki gagasan untuk membangun satelit penyangga, desa-desa satelit penyangga agar minimal satu lama tinggal di Banjarnegara lebih tinggi, karena di Banjarnegara ini lama tinggalnya ternyata tidak sampai 1 hari atau 1 hari lebih sedikit. Jadi sisanya itu benefitnya dirasakan oleh kabupaten tetangga, baik dari penginapan, kemudian UMKM, oleh-oleh, terus rumah makan dan lain sebagainya, tur wisata dan lain sebagainya, itu malah lebih dirasakan oleh kabupaten tetangga. Kenapa? Karena kita kurang konsentrasi. Mudah-mudahan besok kita bisa konsentrasi membuat pariwisata di Banjar ini lebih dikenal, karena cukup miris ketika kita mendengarnya adalah Dieng Kabupaten X sampai Kabupaten Banjarnegara. Padahal kita ketahui 80% dari Dieng adalah Banjarnegara. Tadi dapil 6. Kebetulan mungkin besok P3 punya kader terbaiknya Ibu Holly untuk lanjut. Direstui ya Pak Kiai ini. Insya Allah sama-sama melanjutkan perjuangan ayahnya Mbak Jupri. Kemudian selain itu adalah banyak biasanya masyarakat atau kita orang awam menanyakan bahwa terkait dengan pengurangan pengangguran, penambahan lapangan pekerja dan lain sebagainya. Saya rasa Banjarnegara itu cukup unik, karena kalau dibilang lowongan pekerjaan banyak. Kemarin itu terakhir saya dapat info ada job fair tentang lowongan pekerjaan dari 3.000 yang ditawarkan, yang mendaftar hanya 300. Kalau misalnya disampaikan bahwa tidak ada lowongan pekerjaan, ini banyak pengangguran dan lain sebagainya, saya rasa itu mungkin tidak sepenuhnya benar. Tapi mungkin gitu kan, salah satu untuk menopang perekonomian Banjarnegara mungkin nantinya yang akan saya kembangkan adalah UMKM. UMKM di sini adalah menjadikan masing-masing individu atau masing-masing masyarakatnya ini menjadi pengusaha di wilayahnya masing-masing. Contoh di sini juga ada kader P3 terbaik menjadi membuka UMKM di bidang jajanan ringan. Ternyata dengan dimotivasi, didampingi oleh pemerintah, beliau bisa membuka lapangan pekerjaan. Yang juga mungkin untuk beliaunya juga hasilnya jauh lebih dirasakan ketimbang mungkin beliaunya bekerja di tempat lain, walaupun ternyata masih banyak sekali masyarakat yang minim tentang informasi-informasi tersebut. Mudah-mudahan besok dengan meningkatkan UMKM, mungkin kita kerjasama dengan perbankan untuk permodalan yang lunak, itu bisa membantu masyarakat Banjarnegara menjadi pengusaha-pengusaha, menjadi investor-investor di wilayahnya masing-masing. Kalau mendekati ayah saya dulu, saya masih teringat adalah saya berusaha nantinya tidak memanggil investor dari luar, Pak.
dari dalam. Kenapa? Kakek saya dulu pejuang Pak. Kakek saya almarhum itu pejuang, ngomong cerita seperti ini. Dia ngaku boleh musir Belanda, angel. Mati kudu dadakan apa sih namanya ngumpet-ngumpet, dadakan berjuang, pemeringat. Apa yang kami dipanding dan maning, jadi kayak gitu kata mbak saya. Sehingga saya berharap investor itu bukan dari luar, tapi mengutamakan dulu di lingkungan kita. Contoh investor pariwisata ya sebisa mungkin kalau bisa masyarakat Dieng, masyarakat sekitar Dieng. Nggak ada ya turun paling tidak di lingkungan Banjarnegara. Ketika itu memang sudah tidak ada yang berminat, tidak ada yang konsen di situ, baru kita mencoba mencari yang lain. Tapi saya rasa banyak sekali masyarakat Banjarnegara itu yang memiliki potensi. Ketika kita nanti Pemda membuka rumah, insya Allah banyak juga yang tertarik untuk berinvestasi di Banjarnegara. Terus kemudian yang terakhir program saya adalah terkait dengan pertanian. Karena memang Banjarnegara ini sebagian besar adalah wilayahnya pertanian dan perkebunan gitu. Saya mengharap nantinya pemerintah itu bisa melakukan pendampingan baik terkait dengan wilayahnya. Jadi kita berharap tidak kagetan Pak. Jadi misalkan sekarang lagi musim cabai, semua tanam cabai Pak. Nanti kalau hasilnya panennya banyak terus harganya turun, yang disalahkan nanti pemerintah juga. Sehingga nanti pemerintah harus konsentrasi gitu kan untuk memilah sentranya, mana sentra tanaman A, mana sentra tanaman B, sehingga nanti harapannya setelah panen harganya juga baik. Terus kemudian pendampingan terkait dengan hasil akhirnya, tidak hanya kita jual dalam produk mentah, tetapi pendampingan dalam bentuk-bentuk lainnya sehingga penghasilan dari petani maupun UMKM-nya tadi gitu kan bisa lebih. Mungkin dari saya gambarannya seperti itu terkait beberapa program, karena kalau harus dirinci program-program lainnya insya Allah 7 hari 7 malam belum selesai. Berikut gitu. Oke, siap. Terkait dengan stigma negatif tentang ayah saya, ayah kami memang alhamdulillah telah dihantarkan oleh keluarga besar P3 menjadi Bupati Kabupaten Banjarnegara. Walaupun di tengah perjalanannya, saya kalau bicara ini memang Kalau di memori, memang di tengah perjalanannya terjadi hal yang tidak diinginkan oleh keluarga kami. Keluarga kami mendapatkan ujian dari Allah untuk menghadapi ini, yang walaupun beliau sampai akhir hayatnya itu tidak menyesali karena beliau memang tidak melakukan hal yang dituduhkan. Dari persidangan pun tidak terbukti ayah kami baik menerima uang gratifikasi seperti itu maupun penyalahgunaan wewenang, ayah kami tidak terbukti. Tapi ayah kami divonis 8 tahun dan saya sebagai anak belum bisa membuktikan bahwa ayah kami tidak melakukan hal seperti itu, karena ya banyak satu hal dan lain hal yang tidak bisa saya ceritakan secara jelas di sini. Singkat cerita, alhamdulillah gitu kan, alhamdulillah ayah kami tidak mau dipindah ke Semarang karena saat itu ayah kami disuruh menyelesaikan sejumlah uang terkait dengan katanya ada temuan. Nah, tapi ayah kami tidak mau membayar karena ayah kami menyampaikan bahwa saya tidak akan membayar 1 rupiah pun. Kenapa? Karena saya tidak pernah menerima 1 rupiah pun. Sehingga saya menerima apapun hasil dari persidangan, tapi saya tidak mau mengembalikan 1 rupiah pun, karena jika saya mengembalikan berarti saya mengakui saya telah melakukan hal tersebut. Jadi tidak masalah masyarakat, orang lain, hakim mau memutuskan apa, beliau tidak mempersoalkan. Beliau malah menyampaikan bahwa ini adalah salah satu jalan Allah untuk mempersiapkan diri menuju kematian. Karena tadi kalau misalnya disampaikan oleh Pak Kiai bahwa catatan jenengan kalau mau didukung P3 itu sholat. Nah, itu disampaikan ayah saya bahwa alhamdulillah Papa di sini, Papa jadi melengkapi sholatnya, melengkapi puasanya, melengkapi ngajinya.
Karena mungkin kalau di sini sebagian tahu ayah saya nggak bisa puasa Pak, tapi alhamdulillah di sana beliau puasa. Alhamdulillah beliau di sana melengkapi sholatnya Pak, yang tidak hanya 5 waktu tetapi sholat-sholat yang lain. Dan saya membuktikan bahwa beliau benar-benar belajar sholat itu. Kenapa? Karena biasanya beliau itu menyampaikan begini, Islam ini orang Islam orang bakal ngeli umatnya. Nah, ini kalau kamu misalnya bahasa Indonesia gitu kan, kalau kamu misalnya bahasa Indonesia ya bacanya bahasa Indonesia aja, niat soal subuh ya udah bacanya seperti itu aja. Tapi di buku hariannya beliau belajar Pak, walaupun pakai tulisannya Latin sampai bahasa Arab, tapi nulis dengan tangannya beliau Ustaz Fardo gitu. Saya astagfirullah, itu yang membuat saya ya alhamdulillah. Jadi memang Allah memberikan jalan untuk agar ayah saya melengkapi ibadahnya. Karena beliau bilang, kalau di luar aku nggak bakalan bisa kayak gini. Yang ada misalnya nanti lagi azan, lagi asik ngobrol, dilanjutkan ngobrolnya sholatnya nanti. Atau bahkan yang mau sholat zuhur dipepetin jadi sholat asar, katanya seperti itu. Kalau di sini enggak, azan ya sholat seperti itu. Dia jadi ngaji, jadi ikut pengajian gitu. Jadi kalau orang lain bilang saya menderita, ayah saya bilang itu. Kalau orang lain bilang saya menderita, alhamdulillah tidak sama sekali. Di sini saya mendapatkan banyak teman, di sini saya bisa bermanfaat seperti ini. Saya bisa melengkapi ibadah saya. Jadi salah satu yang menepis tadi mungkin isu negatif tentang ini kan yang lagi ramai diungkit kembali KPK. Saya memaklumi bahwa ketika dalam kontestasi ini tidak bisa menyerang yang positif, atau mungkin calonnya tidak punya sisi positif, ya akhirnya menyerang sisi negatif orang. Dan paling gampang Pak Ibu mencari kesalahan atau kejelekan orang lain. Tapi yang kadang kita lupa, kita tidak tahu kita punya jelek atau tidak. Sehingga ketika isu negatif itu berkembang, saya memaklumi. Tetapi salah satu yang menjadi keyakinan saya adalah KPK telah mengembalikan, walaupun bertahap, tapi mengembalikan aset-aset yang disita dari ayah saya. Di situ membuktikan bahwa aset tersebut tidak membuktikan apa yang dituduhkan terhadap ayah kami. Sehingga pada kesempatan hari ini saya berharap gitu kan kepada teman-teman semua, para di sini terdiri dari banyak kalangan, bahwa ayo kita bangun Banjarnegara ini kedamaian. Kalau misalnya mau menjelekkan orang, mencari black campaign dan lain sebagainya itu gampang. Tapi ayo kalau misalnya kita benar-benar ingin membangun Banjarnegara, ya kita sampaikan yang baik-baik yang kita miliki, jangan hanya menyampaikan kejelekan orang seperti itu. Singkat kata, saya berharap keluarga besar P3 bisa memberikan kepercayaan kembali kepada kami, bukan agar kami pemimpin di Banjarnegara. Dari saya seperti itu, mohon maaf apabila dalam penyampaian, mohon maaf saya juga nangis karena memang kalau berbicara tentang ayah saya memang masih melau karena mengalami ujian KPK 4 tahun tidak menjadi kami gentar. Kami difitnah berulang kali di tingkat kabupaten pun kami tidak gentar, tapi memang kehilangan ayah kami membuat saya hancur lebur. Jadi memang mohon maaf sekali lagi jika dalam penyampaian saya menangis, karena memang itu dari lubuk hati, dari perasaan saya yang dalam terkait apa yang menimpa keluarga kami. Saya mohon doa restu, saya mohon support, saya mohon bimbingan. Mudah-mudahan jika nanti Allah meridhoi, saya tidak hanya dikawal menjadi pemimpin, nanti dikawal sampai dengan akhir masa jabatan. Amin.